Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita panjatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua diperkenankan oleh Allah untuk dapat hadir di malam ini, di malam yang penuh berkah, di malam bulan Ramadan ini, di malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan berkahnya, dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Kesyukuran ini harus kita wujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Bisa jadi keberadaan kita di bulan Ramadan ini adalah jawaban Allah dari doa-doa kita yang sudah kita panjatkan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, sehingga kita diperkenankan untuk memasuki bulan Ramadan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan terkabulnya doa ini. Namun Allah juga tidak memperkenankan yang lain untuk hadir di bulan Ramadan ini. Kitalah yang dipilih. Bisa jadi ada saudara-saudara kita, tetangga, orang tua, adik, kakak yang dulu setahun yang lalu Ramadan bersama kita, namun kali ini sudah tidak lagi bersama kita. Oleh sebab itu marilah kita syukuri keberadaan kita di bulan Ramadan ini dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga ibadah kita dengan sungguh-sungguh, sekuat tenaga kita untuk dapat meraih keberkahan bulan Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita juga memanjatkan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat, pada pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini kelak di yaumil hisab nanti, di mana tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap pada saat yaumil hisab nanti kita diakui oleh Rasul sebagai umatnya, dan kita juga termasuk orang-orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu marilah kita berbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Begitu banyak janji-janji Allah, limpahan pahala dan pembebasan dari api neraka yang Allah janjikan selama bulan Ramadan ini. Namun Rasulullah juga mengisyaratkan bahwa keberkahan kemuliaan Ramadan ini tidak didapat oleh semua orang Islam. Bisa jadi Allah mengizinkan dia bertemu Ramadan, namun dia sama sekali tidak mendapat keberkahan bulan Ramadan ini. Hal ini disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, beliau dihampiri oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendoakan atau melaknat orang-orang
Dengan kata celakalah. Celakalah orang-orang yang bertemu dengan Ramadan. Kemudian Ramadan berlalu, namun dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengatakan amin. Rasulullah juga mengisyaratkan bahwa ada orang-orang yang berpuasa, namun puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Oleh sebab itu malam ini saya akan menyampaikan beberapa kiat agar kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini, agar keberkahan Ramadan ini bisa kita dapatkan, agar kemuliaan dan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bisa kita raih. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah harus ada perasaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dalam arti kita menyerahkan segala urusan kita, bahwa segala sesuatunya adalah hanya bisa kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di bulan Ramadan ini, kalau tidak karena Allah, tentu kita tidak bisa. Kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan, jika Allah tidak mengizinkan itu, pasti kita tidak bisa melakukannya. Apapun itu harus ada perasaan bahwa segala sesuatu urusan kita semua tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perasaan tawakal ini membawa kita kepada keimanan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Maidah ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalun in kuntum mu'minin." Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Tawakal, kepercayaan atau ketergantungan kita kepada Allah membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tawakal, semakin tinggi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diharapkan dari ibadah puasa kita. Kita berpuasa dengan keimanan, dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap raja Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ibadah yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Ada sholat, puasa, kemudian bersedekah, membayar zakat nantinya, kemudian tadarus Al-Quran, sholat tarawih, sholat wajib dan sebagainya. Dan untuk dapat melakukan ibadah-ibadah ini diperlukan kekuatan, baik itu kekuatan fisik dan juga kekuatan yang ada di dalam dorongan di dalam hati kita. Dan kekuatan yang sebenarnya yang mendorong kita dapat beribadah adalah hati kita. Banyak sekali orang-orang yang kuat fisiknya, namun dia tidak beribadah di bulan Ramadan ini. Banyak sekali orang yang sehat, namun ketika azan dia tidak menghampiri masjid untuk menunaikan sholat. Banyak sekali orang-orang yang lebih sehat dari kita, namun tidak hadir di sini. Ini menyimpulkan bahwa kekuatan fisik bukan sesuatu yang utama. Orang dapat melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Kekuatan itu ada di dalam hati kita. Dan hati yang bisa mendorong kita untuk maksimal dapat beribadah di bulan Ramadan ini adalah hati yang bersih. Dan untuk membersihkan hati itulah diperlukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengibaratkan hati manusia itu seperti air yang bening, air putih. Ketika kita melakukan maksiat, ada dosa kepada Allah, kemudian jatuhlah titik hitam di air tersebut. Kemudian air tersebut menjadi hitam. Itulah hati kita. Ketika kita istighfar,
bertobat kepada Allah, maka hati kembali bening. Hati orang-orang yang bersih, hati orang-orang yang bening inilah yang mudah untuk datang ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hati ini menjadi gelap dikarenakan maksiat-maksiat kita, maka kemudian hati menjadi hitam legam, kemudian tertutup oleh dosa-dosa kita. Apapun kebaikan-kebaikan yang diserukan, dia tidak akan menanggapi. Inilah hati orang-orang yang sudah mati. Ketika hati tidak dibersihkan dengan istighfar kepada Allah, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Bahwa taubat ini adalah ibadah kepada Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu bahwa manusia itu penuh kepada maksiat kepada Allah. Manusia itu adalah makhluk yang lemah, cenderung untuk berbuat kesalahan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan fasilitas untuk dapat kita bertobat kepada Allah dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang maksum, yang suci dari dosa, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melakukan dosa. Namun Rasulullah senantiasa beristighfar, tidak kurang dari 100 kali setiap harinya. Zikir pagi dan petang Rasulullah ini adalah zikir istighfar, mohon ampun kepada Allah. Oleh sebab itu marilah kita contoh apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kita melakukan istighfar setiap pagi dan petang tidak kurang dari 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Di pagi hari dan di petang hari sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita ini mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Agar kita mudah melakukan sholat-sholat di bulan Ramadan. Agar kita mudah melakukan tadarus atau baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang kita lihat mudah sekali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. 1 juz, 2 juz, 3 juz satu hari. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa sama sekali dia lincah membaca Al-Quran, tapi tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ini bukan masalah kekuatan, tapi masalah hatinya. Kalau hati kotor, berarti ibadah-ibadah susah sekali dilakukan. Dia lebih tergoda dengan hal-hal yang lain selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah Ramadan ini tidak maksimal dia lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah kita menjauhi hal-hal yang dapat merusak puasa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa puasa ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus kita. Puasa ini pada hakikatnya adalah melatih kita untuk menawan hawa nafsu kita. Melatih kita untuk menahan kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan lidah kita untuk berkata kotor dan dusta, untuk bergibah, menceritakan keburukan saudara-saudara kita. Puasa juga menahan mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak pantas. Puasa juga menahan langkah kaki kita untuk menuju tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menahan tangan kita untuk menzalimi orang, mengambil hak orang. Inilah pada hakikatnya puasa. Sehingga puasa kita tidak hanya kita dapatkan lapar dan haus saja, tapi kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bahwa puasa adalah untukku, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang yang puasa. Inilah kegembiraan. Dua hal kegembiraan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Ketika dia berbuka puasa, alangkah gembiranya, dengan seteguk air, kemudian dengan makanan ringan, luar biasa gembira. Kemudian yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dia melihat pahalanya akan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, ini adalah kegembiraan yang dialami oleh orang-orang yang berpuasa. Jangan sampai janji Allah ini kemudian kita tidak dapatkan karena kita melakukan hal-hal yang merusak ibadah puasa kita. Kemudian yang berikutnya harus kita lakukan adalah hendaknya kita mengutamakan ibadah-ibadah wajib di bulan Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam Islam ibadah itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Mana ibadah yang wajib yang harus kita lakukan, itulah yang kita utamakan. Bahwa Allah lebih menyukai hambanya yang melakukan apa yang diwajibkan kepadanya dengan beribadah kepadanya. Ini lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Namun fenomena yang terjadi kita lihat di bulan Ramadan, orang-orang ini lebih mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Contoh, kita lihat kalau malam hari tarawih, luar biasa. Tarawih ini ibadah sunnah atau wajib? Bapak-bapak, sholat tarawih ini adalah ibadah sunnah ya. Yang wajib adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah wajib. Sholat tarawih, kemudian sholat rawatib, itu adalah sunnah. Puasa Ramadan adalah ibadah yang wajib, utama. Tapi puasa sunnah itu ada, puasa Senin Kamis, puasa 3 hari, Yaumul Bid, kemudian puasa Daud, itu adalah puasa sunnah. Dan kita sebagai seorang muslim harus mengetahui apa yang wajib yang harus kita lakukan dan apa yang sunnah. Jangan sampai kita kemudian mengutamakan ibadah sholat tarawih, kemudian meninggalkan ibadah sholat wajib yang 5 waktu. Malam hari sholat isya dan sholat tarawih luar biasa, masjid-masjid penuh. Tapi coba lihat sholat asar, berapa saf di masjid. Sholat duhur, berapa saf. Moga orang-orang yang tidak datang ke masjid melakukan sholat juga. Jangan sampai kemudian mereka melakukan sholat tarawih, meremehkan masjid di malam hari, namun tidak melaksanakan ibadah yang wajib. Jangan sampai kita menjadi orang yang keliru, tertipu. Kita harus paham dengan masalah-masalah agama ini. Mari kita utamakan yang wajib dengan sholat-sholat wajib kita yang kita utamakan, kemudian ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah kita. Dan sholat yang 5 waktu ini adalah ukuran bagi umat Islam, pembeda antara orang yang kafir dengan orang yang muslim. Sholat ini juga akan dihisab pertama di yaumil akhir, nanti di yaumil hisab nanti. Yang akan dihisab itu adalah sholat kita, dan yang akan ditanya adalah sholat wajib kita, bukan sholat tarawih kita. Ketika sholat wajib kita baik, maka amalan-amalan semua dianggap baik. Tapi ketika sholat kita ada kekurangan, baru diperiksa lagi sholat sunnah kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan sholat wajib kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang cerdas dalam beribadah, mengutamakan yang utama, yang wajib daripada yang sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan ini, beribadah di dalamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan kepada kita sampai di akhir bulan Ramadan nanti. Kurang lebih kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.